Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku pengen sharing juga pada kalian dan juga kita ngobrol bareng ya tentang seberapa penting sih uang gitu. Apakah uang itu bentuk kebahagiaan? Apakah uang itu segala-galanya gitu? Apakah berarti dengan kita punya uang, uang itu akan memberikan kita kesenangan yang sejati? Apakah uang itu menjadi salah satu kebahagiaan dari segala penjuru, segala aspek yang mungkin bisa membuat kita itu merasa aman dengan segala hal gitu. Jika kita punya uang yang banyak di dalam hidup ini. Pada dasarnya ya, semua orang itu perlu yang namanya uang. Bahkan bagi manusia, itu nggak akan bisa lepas dari namanya kebutuhan hidup. Yang dimana kebutuhan hidup itu kita perlu yang namanya uang, ya kan? Uang, uang, uang. Kalau orang-orang mungkin ditanya tentang uang, itu pikirannya tentu fulus, ya kan? Uang itu is everything gitu. Uang itu segala-galanya. Tapi apakah pertanyaannya sederhana gitu? Apakah uang itu segalanya yang bisa membahagiakan kita gitu? Kalau kita punya uang, ya kan? Kalau kita punya uang, misal kita ada di rekening itu 1 miliar. Kita udah kebayang nih 1 miliar ini akan kita belanjakan apa aja? Mungkin kita beli mobil baru, ataupun kita beli rumah baru, atau kita buka usaha baru. Itu kan beberapa hal yang mungkin bisa kita rencanakan kalau kita punya uang secara jumlah yang besar. Dan uang-uang tersebut, saat kita sudah punya rencanakan, maka kita akan belikan sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Kalau kita pengen kendaraan baru, kita beli kendaraan baru. Kalau kita ingin punya barang baru yang mungkin kita ingin beli, ya kita beli aja gitu. Karena kita punya uang kan, tinggal kita bayar, barangnya datang, dan hati kita, pikiran semuanya langsung happy, tentu. Dan itu adalah hal yang normal gitu. Nah, kita sebagai manusia tentu sangat perlu yang namanya uang. Tapi di sini mungkin aku bakal pertanyakan kembali, apakah uang itu segalanya gitu. Kalau aku melihat di beberapa kasus ya yang sudah aku temukan berdasarkan sumber, observasi secara langsung, mungkin sharing juga pada orang-orang lain yang sudah aku ngobrol, uang itu memang bisa menimbulkan suatu yang namanya kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Jadi sederhananya gini, ya aku tahu kita punya uang itu kita bisa bahagia. Selain kita bisa menyenangkan diri kita, uang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita punya uang dengan jumlah yang besar, ataupun mungkin nggak jumlah besar juga, kita bisa kalau lakukan ini. Kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi kepada teman-teman kita bisa berbagi membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang membutuhkan. Kita bisa memanfaatkan uang itu untuk kebahagiaan orang lain, dan itu aku sangat setuju gitu. Makanya kita perlu punya uang bukan hanya sebagai pemenuhan kepuasan diri gitu kan. Kita punya uang tuh kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita punya uang tuh kita bisa membantu saudara-saudara kita. Makanya uang itu bisa diartikan sebagai sumber kebahagiaan kita sebagai individu dan juga orang lain. Tapi uang juga itu bisa menjadi toksik atau racun dalam diri kita. Karena gini, uang itu akan membawa suatu kebahagiaan, tapi dia sifatnya nggak permanen. Uang itu bisa menjadi racun kalau kita sudah lupa yang namanya lupa diri. Lupa diri. Orang-orang yang sudah berada di fase tersebut, dia nggak akan pernah namanya puas dengan uang yang dia pegang. Orang-orang yang sudah ada di fase dengan lupa diri, dia sudah terkontrol, dikendalikan dengan yang katanya itu uang bisa membahagiakan dia nggak akan pernah ada yang namanya puas. Orang-orang seperti itu dia bukan mengendalikan uang, tapi uang yang mengendalikan pikiran mereka, agar mereka terus bisa mendapatkan uang, bagaimanapun caranya gitu. Bahkan mereka nggak berpikir lagi bahwa mendapatkan uang itu dengan cara yang halal. Mereka akan lakukan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan ataupun haram. Nah, disinilah menjadi racun gitu. Kalau aku nanti bilang koruptor, takutnya bahaya. Tapi pada nyatanya itulah. Kalian semua tahu kan bahwa uang itu sudah banyak menjerat orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus akan uang. Dan pada akhirnya dia jatuh ke lubang yang sangat dalam gitu. Dan pada akhirnya apakah dia bahagia gitu dengan tindakan tersebut? Yang dia ingin dapatkan uang dengan sumber kebahagiaan yang bakal dia dapat, dia rasakan. Tapi nyatanya uang itu yang menjatuhkan dia ke dalam lubang yang dalam. Dan pada akhirnya nggak dapat apapun. Maka disinilah pentingnya yang namanya kita penguasaan diri gitu. Uang itu akan bermanfaat saat kita bisa mengontrol uang tersebut untuk hal-hal yang bisa kita pegang. Uang itu sangat bagus saat kita bisa mengendalikan uang tersebut dengan cara yang baik dan juga bijaksana. Bukan uang yang mengendalikan kita. Berapapun uang itu, sebesar apapun jumlahnya, apapun kegunaannya, dan tujuan yang jelas ataupun tidak, maka uang itu adalah benda mati yang harus kita sadari. Uang itu adalah sesuatu yang hanya sebagai transaksi,
sebagai alat tukar gitu kan. Tapi kenapa orang-orang itu sangat tergila-gila gitu kan? Ya karena itu tadi, mereka mendapatkan suatu kesenangan yang dimana secara nggak langsung mereka belum puas dengan kesenangan yang mereka dapat. Ya mungkin saat ini mereka sudah dapat sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan. Misal, aku bisa liburan ke luar negeri, aku bisa kemana-mana dengan uang. Ya sah-sah saja gitu, kenapa enggak gitu. Kita mengapresiasi diri dengan kita healing, kita beli sesuatu yang ingin kita punya, kita bisa buka bisnis, itu hal yang bagus gitu, selagi kita itu masih dalam kontrol yang baik gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, mencuri, merampok, merampas, memakan, dan hal-hal yang tidak dibenarkan, bahkan haram, aku rasa itu sudah terjatuh pada lembah yang dalam ataupun jurang yang gelap. Jadi dimana aku harap di sini uang itu memang bisa membahagiakan ya. Uang itu menjadi sumber kesenangan yang benar-benar bisa dimanfaatkan kepada diri kita dengan cara yang bijak, dan kita juga bisa berbagi dengan orang lain, merupakan salah satu impian setiap orang gitu. Cuman aku mungkin berpikir bahwa nggak semua orang itu mempunyai tujuan seperti itu. Jadi uang itu dalam arti, menurut aku ya, uang itu bukan sumber segalanya, tapi uang adalah hal yang bisa kita kontrol. Kalau kita punya uang, bisa membuat kita bahagia, tentu aku setuju. Cuman bukan berarti uang itu sumber kebahagiaan, karena kita banyak teman-teman melihat orang-orang punya uang banyak tapi nggak bahagia, bukan dari segi uang doang, tapi dari segi masalah lain gitu, yang nggak bisa diselesaikan dengan uang. Makanya uang bukan solusi, tapi uang bisa menjadikan solusi di tangan orang yang tepat gitu. Dan pada akhirnya uang itu akan hanya menjadi salah satu sarana di mana apakah uang ini bisa terarah untuk ke jalan kebaikan, ataupun uang itu menjadi jurang ataupun bumerang di dalam diri kita jatuh ke lembah yang salah. Dan semua itu balik lagi ke pilihan kalian, apakah uang itu menjadi sumber kebahagiaan atau enggak. Dan pada kesimpulannya adalah, apakah uang itu menjadi sumber kebahagiaan? Tentu jawabannya bisa iya. Tapi uang itu juga bukan menjadi sumber kebahagiaan yang mutlak gitu. Karena banyak juga orang yang punya uang banyak tapi nggak bahagia. Tapi itu balik lagi kepada orang-orang yang bisa mengendalikan uang tersebut. Apakah uang itu bisa dia gunakan? Dia bisa mengendalikan uang tersebut ke jalan yang lebih baik dan juga bijaksana? Atau justru sebaliknya, uang yang mengendalikan dia dan menjerumuskan dia ke dalam lembah yang dalam, sehingga keputusan setiap orang itu ada di tangannya masing-masing. Dan uang itu memang bisa memberikan suatu feedback yang bagus. Kita bisa bahagia kalau kita punya uang, kita bisa nyaman, enjoy, tenang kalau kita punya uang. Tapi sekali lagi, menurut aku, uang bukan sumber kebahagiaan yang mutlak. Nah, jadi buat kalian yang punya pendapat lain, punya cerita lain, pengalaman, coba sharing aja langsung di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.